Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini ba'da salat subuh terkait dengan fikih pernikahan atau fikih munakahat. Namun karena saya yakin yang hadir di sini semua sudah melakukan pernikahan, jadi kita tidak mulai dari misalnya tentang tips mencari jodoh gitu ya. Udah kelewat gitu Pak ya. Mau apalagi mau dicari gitu. Nah, sekarang paling tips menerima kenyataan gitu paling Pak ya. Nah jamaah sekalian, tetapi fikih pernikahan itu tentu saja bukan hanya terkait dengan tadi masalah akadnya atau masalah walinya, juga masalah saksi dan sebagainya. Karena itu memang katakanlah kajian tentang awal atau pranikah gitu ya. Nah yang kayak kita gini kayaknya udah nggak ngomongin lagi yang pranikah gitu Pak. Paling-paling kalau ada yang rada ganjen, teknik mencari istri yang tambahannya gitu ya, atau teknik mengelabuhi istri pertama gitu kan. Tapi itu juga kurang menarik juga kalau mau dibahas, karena kan yang ngisi juga belum tentu bisa juga kan, cuma teori doang. Nah jadi yang akan kita bahas dari sisi fikih pernikahan itu adalah justru ketika sudah di dalam mahligai rumah tangga ya. Yang paling dasar sebenarnya ini Pak, terkait dengan kepemilikan antara suami dengan istri dalam masalah materi atau harta benda. Karena justru kalau saya perhatikan memang problemnya tuh justru di bagian itu ya, di bagian kepemilikan harta benda, yang mana ini sangat dipengaruhi oleh adat, budaya, dan urf, kebiasaan yang ada di setiap bangsa. Nah kebetulan ini menarik Pak, kebetulannya kita ini hidup di Indonesia yang secara budayanya Pak, ini tidak sama dengan budaya yang ada di negeri Arab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang terasa kontradiktifnya. Kajian kayak gini nggak cocok kalau digelar di negeri Arab, karena memang budayanya sudah seperti itu, dan kebetulan agama Islam itu ya kok dilalah gitu ya, cocok dengan budaya Arab. Maksudnya apa yang diajarkan dalam agama Islam itu memang pas banget dengan budaya Arabnya, sehingga nggak terlalu banyak perubahan yang berarti ketika agama Islam turun mengatur masalah pernikahan. Dalam khususnya dalam masalah harta benda gitu. Paling-paling kalau dulu yang dikoreksi kan orang Arab Pak ya, punya istri misalnya lebih dari 10, ada yang 20, ada yang 30. Nah begitu turun ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', nah itu baru terjadi perubahan besar. Tapi itu arahnya dari bahagia menjadi tidak bahagia. Kalau kita orang Indonesia nih Pak ya, baca ayat itu kan berbinar-binar gitu Pak. Wah boleh lebih dari 1, bahkan boleh 3, boleh 4 gitu kan, kita bahagia gitu ya. Justru ketika di masa Nabi ayat itu turun, bukan bahagia Pak, sedih malah. Kenapa? Karena bukan dari 1 jadi 2, 3, 4, enggak. Dari 10 jadi tinggal 4. Berarti kan ada 6 itu yang harus di cancel gitu, yang harus dihilangkan, dan itu kesedihan jatuhnya.
Jadi kalau kita orang zaman sekarang, khususnya orang Indonesia, baca ayat itu, wah kita langsung kipas-kipas gitu Pak. Mantap, Quran ini kan membolehkan kita poligami gitu. Nah kalau di bahasa Nabi itu pada sedih Pak. Ya hilang kita istri, ada 6 orang gitu yang harus di cancel, tinggal 4 maksimal gitu ya. Nah itu kalau kasus tentang poligami dan bukannya. Tapi kalau dalam masalah kepemilikan harta benda antara suami dan istri, itu tidak ada koreksian. Karena apa yang berjalan di tengah masyarakat Arab di masa itu, ya memang begitulah adanya. Nah yang banyak terkoreksi justru kita, budaya lokal kita. Ini yang banyak bertentangan dengan apa-apa yang ada di masa Rasulullah SAW. Saya mulai dari harta yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan pada istri. Tapi sebelum dari itu ada satu prinsip yang memang ini sangat bertentangan, yaitu bahwa di kita ya ada semacam keyakinan bahwa pernikahan itu adalah peleburan dua aset antara suami dengan istri. Jadi begitu kita menikahi istri kita itu Pak, langsung kita seolah-olah jadi pemilik dari harta istri kita juga. Sebagaimana istri kita juga ujug-ujug otomatis merasa jadi pemilik dari harta kita. Itu urf, budaya lokal kita. Agak mirip-mirip juga mungkin dengan budaya dari penjajah kita, Belanda. Itu sama. Kalau pernikahan itu kemudian ada yang namanya istilah harta itu milik bareng-bareng gitu ya. Milik suami, milik istri. Dan aturan ini tidak tertulis tapi dianggap itulah kaidahnya. Dan lebih parahnya Pak, kalau di antara suami dan istri itu ya, ada yang kemudian salah satunya meninggal dunia ya, maka hukum tidak tertulisnya begini. Oh ya sudah, berarti pemiliknya tinggal satu. Pemiliknya tuh tinggal satu. Dalam arti ya, misalnya nih Pak ya, suami istri meninggal nih suaminya. Oh berarti harta bersama berdua itu ya jadi milik istri semuanya. Salah sendiri kenapa suami gua mati? Ya udah mati dah lo, gitu kan? Nah ini harta kita berdua ini tiba-tiba jadi harta saya pribadi gitu, harta si istri pribadi. Dan itu juga berlaku dengan sebaliknya, yang meninggal istri gitu ya Pak ya. Maka suami ya sudah, salah sendiri kenapa si istri meninggal gitu kan. Berarti semua aset milik berdua itu sekarang jadi milik saya pribadi 100%. Nah itu prinsip yang kalau dalam agama Islam itu tidak dikenal seperti itu. Karena dalam prinsipnya Islam itu dalam hal ini pernikahan itu hanya menghalalkan hubungan biologis antara suami dan istri. Kita Pak begitu sudah nikah, sudah nggak ada lagi yang namanya aurat antara suami istri. Istilah kata telanjang bulat pun nggak ada urusan berdua karena suami istri. Tapi pernikahan itu tidak menghalalkan harta. Jadi walaupun saya menikahi istri yang miliuner, hartanya istri saya itu bukan harta saya. Bukan. Harta saya ya harta saya, yang saya punya, yang saya kerja, yang saya usaha, itu harta saya. Nah hartanya istri saya itu, ya itu hartanya istri saya. Pernikahan antara saya dan istri saya itu tidak menyatukan harta-harta kita jadi milik berdua. Tidak. Begitu juga kalau misalnya dibalik, seorang yang kaya raya menikah seorang wanita ya. Nah pernikahan itu hanya menghalalkan jima, tapi tidak menghalalkan harta satu sama lain. Tidak otomatis ujug-ujug lantas harta si suami itu jadi milik istri, itu enggak. Ya masing-masing sendiri-sendiri. Dan itu nanti bisa kita lihat prinsip ini dalam hukum zakat. Zakat ya, kita sudah bicara zakat. Misalnya begini Pak,
Orang itu kalau di zaman Nabi ya, kalau dia punya emas gitu ya, di masa Nabi kan emas itu fungsinya sebagai uang untuk untuk belanja dan sebagainya. Nah, kan kena zakatnya kalau dia punya emas melebihi nisab dan sudah 1 haul gitu ya. Nisabnya emas berapa? 85 gram. Oke, kalau seseorang punya emas jumlahnya sampai 85 gram dan sudah dimiliki selama setahun, nah dia kena zakat 2,5%. Itu kalau dia sendirian. Gimana kalau dia udah nikah? Udah nikah, suami punya emas, ya, istri juga punya emas. Nah, kira-kira ketika mereka sudah nikah, kena zakatnya itu kan nisabnya sama, ya kan, 85 gram. Tapi ini emas masing-masing kah atau emas berdua? Nah, jamaah sekalian, di antara kita sekarang ini banyak yang berpikir emasnya ya digabung. Jadi kalau emasnya suami sama emasnya istri, dua-duanya digabung, jumlahnya lebih dari 85 gram, itu kena zakat. Emas berdua. Padahal enggak begitu hitungannya. Yang kena kewajiban zakat itu Pak, itu bukan keluarga, tapi individu. Individu Pak. Suami ya suami, istri ya istri. Mereka berdua itu tidak saling istilahnya melengkapi dalam hal kepemilikan harta dan nisabnya. Jadi kalau kita bilang saya punya emas nih berdua sama istri 100 gram, sudah lewat masa 1 tahun 1 haul, kena zakat apa enggak ya? Kira-kira kena zakat enggak Pak? Emas milik berdua 100 gram, kena zakat enggak? Ya tergantung. Ini 100 gram punya berdua, masing-masingnya berapa? Nah kalau istri 50 gram, suami 50 gram, ya dua-duanya nggak ada yang kena zakat. Kenapa? Karena ngitungnya per individu, bukan berdua begitu, enggak. Tapi kalau emasnya istri itu misalnya 90 gram, nah emasnya suami 10 gram, berarti yang kena zakat itu ya emasnya istri aja yang 90 gram karena udah lewat dari nisab yang 85 gram itu. Sedangkan suami emas itu cuma 10 gram. Nah 10 gram itu enggak kena zakat. Jadi ngitung zakat itu bukan digabung berdua lalu kena nisab, enggak, ya kan? Sekarang gini Pak, kita kan selalu apa-apa milik berdua gitu kan, tanpa ada kejelasan berapa masing-masing saham kepemilikan antara suami dan istri. Sumpah Pak, kagak pernah kita belah-belah kayak gitu. Ya udah ini milik berdua gitu kan. Tapi kebayang nggak Pak, kalau ini cuman kalau doang, kalau istrinya ada 2 atau ada 3, ini jadi milik bertiga gitu maksudnya apa gimana? Ya kan pasti dipisah. Istri pertama hartanya sendiri, istri kedua hartanya beda lagi, ya kan? Kalaupun nambah slot lagi istri ketiga atau nambah slot, ya masing-masing keuangan rumah tangganya kan pisah Pak, pisah dong, ya kan? Enggak dicampur gitu, enggak istri 4, yang satu jadi bendahara, yang satu jadi sekretaris gitu, enggak. Emang katanya perusahaan, ya enggak, ya masing-masing kan. Antara istri pertama, kedua, ketiga, keempat ya masing-masing ada keuangannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah tidak digabung. Nah sebenarnya antara suami dan istri pun juga keuangannya itu tidak digabung, sendiri-sendiri gitu. Itu prinsip nomor 1 Pak, yang kita, budaya kita terus terang aja bertentangan dengan budaya Arab dan Islam. Nah dalam hal ini Arab dan Islam itu satu server, kita beda server Pak. Nah maka sering terjadi masalah di kita tuh karena beda server Pak. Islamnya nggak ngatur kayak gitu, kitanya yang tenggelam dalam budaya lokal kita. Nah itu susah Pak, mengedukasinya atau menjelaskannya itu susah karena filosofi dasarnya memang yang satu ngalor, yang satu ngidul, nggak nyambung.
ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu gini, Pak. Memang benar bahwa kepemilikan harta itu masing-masing ya, antara suami, harta suami, harta istri. Tapi, nah ada tapinya. Dalam Islam itu kewajiban suami kepada istri itu jelas dan tegas, bukan basa-basi. Di kita kewajiban itu, Pak, basa-basi. Cuman yang penting pantes-pantesnya doang. Saya mulai dari yang paling dasar, Pak. Mulai dari khitbah, apa itu, lamaran, ya. Kalau kita di Indonesia khitbah itu nyaris tidak pernah membicarakan maharnya berapa. Itu pamali, itu tabu, itu kelihatan matre. Ya, kalaupun kita khitbah yang kita omongin itu adalah hari baik, bulan baik, gitu doang. Kalau orang Jawa, wetonnya gimana? Ketemu apa enggak wetonnya, gitu. Yang dicari itu kapan waktu pelaksanaan. Kalaupun rada nyerempet tentang biaya, ya, yang diomongin, Pak, ya di gedung apa, cateringnya gimana, kostumnya apa, jumlah undangannya berapa, konsumsinya apa. Dan memang pernikahan di negeri kita itu jadi berat sekali, mahal sekali, karena yang diributin adalah hari walimahnya doang. Sementara yang basic sekali, Pak, mahar itu nggak ada pembicaraan sama sekali, nggak ada sama sekali, dan itu dianggap sama sekali tidak prinsipil, malah cuman buat main-mainan doang. Orang kaya, ya, itu ngasih mahar ya, mentang-mentang Pak, pernikahan tahun 2023. Maka maharnya apa? Uang senilai 2023 rupiah. Itu kan main-main namanya, Pak. Ya kan, iseng-iseng doang gitu. Cuman buat pantes-pantes doang. Nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Dan kalau di Arab itu dibuang, ditendang. Lu serius mau nikahin anak gua? Masa mas kawinnya 2023 rupiah? Nggak bisa. Itu pamali banget kalau cuman mas kawinnya, apalagi kayak kita, Pak, seperangkat alat sholat. Wah, itu penghinaan, Pak. Di Arab itu penghinaan. Nabi Muhammad SAW, ya, beliau kan bukan keluarga yang kaya, ya, bukan orang kaya gitu. Lahir aja udah yatim gitu kan. Hidupnya aja numpang sama pamannya, dioper-oper dari kakeknya ke pamannya dan sebagainya. Pokoknya melas lah gitu hidupnya kan. Berjodoh sama Khadijah. Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha itu saudagar kaya raya. Ia mau nggak mau, Pak, pamannya tuh pada patungan biar pantas gitu. Karena nggak mungkin Nabi itu memberikan Khadijah seperangkat alat sholat. Enggak, apalagi mushaf gitu, enggak lah, enggak ada. Itu mushaf itu kita doang, emang kagak modal, dan emang dianggap itu enggak penting gitu kan. Nah, Nabi seminim-minimnya itu, Pak, 10 ekor unta. 1 ekor unta berapa, Pak, harganya? Kita nggak tahu, di sini nggak ada yang jual ya, di marketplace itu kan nggak ada gitu kan, di Tokopedia cari onta gitu kan nggak ada yang jual. Tapi ya kita punya pembanding lah ya, misalnya sapi. Kan kita sering kurban nih, Pak. Berapa tuh harga sapi kalau lagi pas Idul Adha itu? 35 ya. Ya taruhlah harganya 35 juta, atau ya kontak kan gedean pastinya kan. Kita lempengin lah misalnya 50 gitu, ya kan. 35 sama 50 lah, 50 juta lah gitu kan. Itu 1 ekor, Pak. Nah kalau 10, Bapak kaliin aja 50 juta kali 10 berapa? 500 juta kan, setengah M loh itu. Itu anak muda miskin yang apa istilahnya gitu-gitu aja Nabi Muhammad
Seandainya beliau saudagar kaya raya ya pasti lebih gede lagi. Nah 10 ekor onta itu ya paman-pamannya yang pada patungan itu penting banget Pak. Biar kata yang istilahnya yang punya ide itu kan Khadijah gitu ya, yang ayolah kawin sama saya aja gitu kan, itu yang punya kan Khadijah. Logikanya Pak, kalau kita nih Pak ada janda kaya raya pengen kawin sama kita, ya kan kita tinggal uncang-uncang kaki doang, semua udah di backup oleh calon istri dong, ya enggak? Nah itu kan yang dicari Pak, cari janda kaya raya gitu kan. Kita numpang hidup sama dia, bisa makmur gitu kan. Tapi rumusan kayak gitu nggak ada itu dalam bahasanya orang Arab, enak aja nggak bisa. Harus ada mahar, dan maharnya ya itu Pak, semiskin-miskinnya seorang Nabi Muhammad pada waktu itu di usia 25, 10 ekor unta. Itu urf, itu budaya. Ya begitulah orang Arab, ya kan? Maka ketika khitbah melamar, memang materi yang dibicarakan itu bukan gedungnya apa, bukan cateringnya gimana, bukan, itu enggak penting. Yang penting maharnya berapa, itu. Nah di kita matre lo ngomongin mahar-mahar segala, pamali atau ya istilahnya kalau kata orang Jawa tuh orailo gitu loh, ngomongin kok mahar gitu kan. Nah itu Pak, nomor 2, bertentangan Pak antara budaya kita dengan budaya Arab, itu bertentangan banget gitu kan. Nah kebetulan Islamnya itu satu server sama budaya Arab. Mahar yang penting itu, sampai di Quran disebutkan kalau kamu nggak bisa membayar mahar semahal itu, ya udah kamu nikahnya sama budak aja gitu loh Pak. Keturunin grade-nya, ya jangan nikahi wanita yang syarifah, yang mulia, yang anaknya orang kaya dan sebagainya, karena Anda harus bayar maharnya ya setinggi itu Pak. Sampai sekarang itu budayanya masih terjadi di negeri Arab. Makanya Pak, orang Mesir sekarang ini Pak, itu rata-rata mereka baru menikah kalau udah usia 40 tahun. Pemuda-pemuda Mesir Pak, nggak ada yang baru lulus S1 fresh graduate terus nikah gitu, nggak ada. Yang begitu ada tapi bukan Mesir, itu Yaman. Orang Yaman tuh memang begitu Pak, kecil-kecil suruh nikah, tapi mereka kecilnya kecil banget Pak. Ya, 10 tahun anak laki-laki dinikahin sama anak temennya yang usianya 8 tahun, sekecil itu dinikahin. Nah itu budaya juga sih, budaya Arab zaman segitu. Tapi itu namanya nikah gantung, kawin gantung. Itu budaya Arab memang, orang Yaman tapi ya kan. Begitu mereka gede dewasa, itu diserahkan kembali mau diterusin apa enggak pernikahan kalian berdua. Orang anak masih piyik Pak, masih ya 10 tahun tuh kelas berapa SD Pak? Ya kalau masuk SD 7 tahun kan 10 tahun baru kelas 3, ya kan? Istrinya umur 8 tahun, ya baru kelas 2 SD gitu kan, atau kelas 1 nikah Pak, dinikahin sama bapaknya. Itu budaya memang orang Arab tuh kalau mereka ingin mengikat persaudaraan, menjalin pertemanan ya, itu caranya adalah menikahkan anak-anak balita, bukan balita sih, ya pokoknya anak di bawah umur lah, dikawinkan gitu Pak. Itu memang budaya. Makanya di sini Pak, kita tuh sering juga anak-anak masih pada mahasiswa udah nikah aja gitu kan. Nah, itu budaya dari Yaman tuh, dibawa-bawa sama sama tokoh-tokoh agamanya, nyebar. Kan banyak tuh anaknya ustadz gitu baru lulus SMA udah kawin. Itu budaya dari sana sebenarnya. Tapi kalau Arab yang lain lagi, Mesir Pak, oh tidak dinikahkan kecil-kecil. Justru kenapa? Karena maharnya mahal gitu ya. Jadi lulus kuliah ya S1 itu kan usia berapa kira-kira? 20, 25 gitu ya. Nah itu dia kerja dulu Pak, paling enggak ya 10-15 tahun lah untuk bisa dapat mahar. Dan itu bukan mahar yang 100% Pak, enggak, DP doang. Usia 40 nikah itu untuk bisa dapat DP rumah.
Nah, sementara cicilan rumah itu ya kayak kita. Nyicil di rumahnya berapa nih Pak rata-rata? 15 tahun, 20 tahun, ya segitu. Jadi rumah itu adalah mahar. Nah, waktu lagi akad nikah itu yang diserahkan itu muqaddam. Tahu Pak muqaddam? DP. Yang disebut tuh DP-nya doang. Jadi saya nikahkan dengan mas kawin, DP rumah senilai sekian juta rupiah. Itu DP Pak, muqaddam aja. Karena rumahnya masih harus dicicil 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan. Nah, berarti itu budaya, memang budaya yang luar biasa tentang masalah mahar itu. Gede banget. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui mahar seorang wanita itu segitu mahalnya. Suatu hari, karena Umar ya Pak ya, dia naik mimbar. Dalam khutbah itu dia bilang, saya akan kasih plafon. Kenapa wanita ini punya kebiasaan bikin berat saja laki-laki mau nikah? Karena harga maharnya tuh saling berlomba, main tinggi-tinggian. Lalu Umar bilang, saya kasih batas plafon atas nggak boleh lebih dari segini. Itu Pak, Umar masih di atas mimbar. Ada ibu-ibu langsung angkat tangan. Umar, sejak kapan kamu mengharamkan apa-apa yang sudah Allah halalkan? Umar langsung diam Pak, gitu. Dia mikir, iya ya, itu kan halal, itu kan haknya seorang wanita, gitu kan. Kalau seorang wanita tidak rela dinikahi hanya dengan seperti itu, dia mau nilai maharnya yang tinggi, ya itu haknya seorang wanita. Apa urusannya Umar bikin plafon nggak boleh lebih dari sekian? Nah, Umar langsung istighfar dan bilang, wanita ini benar dan Umar salah. Itu di atas mimbar Pak, gitu. Artinya tidak boleh dibatas-batasi. Begitulah sudah urufnya di negeri Arab dan Islam mendukung, ya kan? Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya di sini malah jadi 180 derajat kebalik. Ya, yang dipakai tuh hadis yang darurat. Ya, sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Itu tuh hadis darurat Pak, darurat gitu. Realitasnya Nabi nggak pernah ya, semua istri Nabi itu mahal-mahal itu ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi ya mau nggak mau dibayar lah segitu nilainya, gitu kan? Ya memang mahal gitu. Nah di kita nggak tahu gimana terjadi pemutarbalikan fakta. Yang dipakai itu adalah hadis tentang cincin yang terbuat dari besi. Iltamis walau khataman min hadid. Kasihlah mahar walaupun cincin yang terbuat dari besi, gitu. Memang ada kasus darurat di masa Rasulullah itu ada. Misalnya nih Pak, pada waktu hijrah, ya kan? Para sahabat itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Mereka pedagang, saudagar, kaya raya, punya toko, warung, apa segala macam lah, bisnisnya moncer di Mekah. Begitu dia hijrah kan dia nggak bawa apa-apa, cuman selembar baju dan selembar iman, gitu doang udah. Nah hidup di Madinah tuh kere Pak, kere Pak. Orang dia ngemper di masjid, orang muhajir tuh ngemper di Masjid Nabawi. Maka itulah kenapa Nabi begitu hijrah pertama kali yang dibangun Masjid Nabawi, selain buat sholat 5 waktu, buat ngemper gitu loh. Bayangin Pak, dari saudagar kaya raya terus hijrah ke Madinah ngemper di masjid, kan nggak seru banget Pak, gitu kan. Nah sehingga ketika ada, ya namanya orang Islam kan harus punya istri, ya kan, dia punya kebutuhan biologis dong, ya kan. Tapi dia mau kawin, bagaimana kawin? Orang makan aja nggak jelas, kadang-kadang sehari makan, kadang-kadang sehari enggak. Nah untuk yang kayak gitu Pak tuh, ya udah apa boleh buat, cari dah budak-budak aja gitu, atau wanita yang ya istilahnya yang maharnya sekenanya aja lah, seketemunya gitu kan. Ya sudah. Nah kadang-kadang antara muhajirin, sesama muhajirin kan ada yang satu yang laki, ada juga yang perempuan. Nah sama-sama pengungsi Pak, sama-sama pengungsi. Ya memang keadaannya kayak gitu. Ya udahlah kata Nabi, yang penting berikan dia mahar apa kek. Di situ Nabi bilang, udah kamu cari aja di jalanan Madinah tuh
apa kayak yang ketemu di jalanan, ada kawat atau ada apa besi atau apa, ambil aja, lu pelintir-pelintir jadi cincin. Nah itu kata Nabi, itu kan darurat itu sebenarnya, tapi itu yang ditonjol-tonjolkan di kita gitu. Padahal itu darurat ya. Kalau udah darurat mah, ngomongin darurat Pak ya, nggak usah pakai mahar juga nggak apa-apa. Kan mahar itu bukan rukun dalam sebuah pernikahan. Mahar itu adalah kewajiban suami kepada istri berdasarkan kesepakatan. Nah, tapi kesepakatan itu kan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kalau di Mekah, di Madinah, di Arab, ya memang harus gede gitu. Nah, kita tuh bersembunyi di sini, bersembunyinya bahwa masyarakat kita itu tidak matre gitu. Ya pokoknya asal seperangkat alat sholat sama mushaf ada tulisannya wakaf tidak dijual dari kedutaan Saudi Arabia. Nah itu dijadikan sebagai mahar Pak. Nggak boleh itu. Orang wakaf dijadikan mahar, nggak boleh. Wakaf bukan milik Allah, ya kan? Dijadiin mahar, nggak boleh. Nah, tapi ya begitulah urufnya kan di Indonesia. Maka dari itu Pak, ya orang Saudi itu kalau mereka mau kawin datangnya ke negeri kita. Rahis gitu, murah gitu kan. Nah, kita nih Pak kalau lagi haji, lagi umroh, ketemu pedagang di pasar kan, mari Indonesia bagus, murah gitu kan. Nah kita gitu juga, sini Wan murah nih sini gitu, murah Pak. Bayangin modal 15 juta bisa kawin Pak di sini, ya kan. Dan yang jadi apa sih pencatat nikahnya apa segala macam kebagian, girang banget Pak. 15 juta mas kawin di sini udah gede Pak, itu gede banget gitu kan. Nah, sementara di sana ya nggak bisa kawin 15 juta apa urusannya gitu kan. Nah jadi Bogor, Puncak, Cianjur gitu tuh jalur-jalur itu Pak ramai itu pernikahan yang ya sangat murah. Apalagi ditambah ini budaya kita juga, orang Indonesia itu ya wanita-wanitanya terkenal di negeri Arab sebagai wanita terbaik di seluruh dunia. Ahlan nisa'i fil alam, wanita the best di seluruh dunia. Pertama maharnya bisa nego sekecil-kecilnya. Yang kedua buy one get two, beli satu dapat dua, kadang-kadang dapat tiga. Maksudnya apa? Ya kan beli satu nih nikah gitu kan, dapat bonus Pak, dapat bonus pembantu sama tukang cuci sama tukang masak sama tukang asuh anak. Karena istri-istri orang Indonesia itu Pak itu multi talenta. Begitu dia dijadikan istri, langsung dia masak, langsung dia nyuci, langsung dia ngepel, langsung dia ngomong anak. Bahkan yang lebih parah dan orang Arab tuh bingung banget, langsung dia kerja nyari duit gitu. Nah suaminya di rumah main burung perkutut gitu. Istrinya kerja di Saudi, kebayang nggak Pak? Ya kan, luar biasa banget gitu loh. Betapa surga banget laki-laki Indonesia kata orang Saudi Pak. Lu hidup di surga lu katanya. Kenapa? Pertama nih Pak, alamnya saja sudah jannatin tajri min tahtihal anhar, ya kan? Kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai. Ya, walaupun sungai Ciliwung hitam, tapi kalau sungai dikit kan masih bagus ya. Nah, istrinya tuh bidadari semua, Pak. Dia langsung bisa ngapain aja. Bukan cuma punya istri, tapi punya pembantu, punya babysitter, bahkan punya worker. Orang yang siap mencarikan kita nafkah gitu. Dia mau Pak, lu berangkat di sono ke Saudi jadi TKW, ya kan? Ntar gaji lu kirimin kemari. Mau Pak disuruh kayak gitu. Hebat banget tuh wanita Indonesia. Maka orang Saudi tuh nggak percaya dengar ceritanya, dia buktikan langsung ke sini. Bener Pak. Udah harga bisa dinego, buy one get three, get four, get five gitu. Banyak banget bonusnya gitu Pak. Udah gitu Pak, itu suami yang piara burung perkutut doang di Indonesia, sementara istrinya kerja di Hong Kong, di Taiwan, di mana-mana, kan ngirimin duit. Itu duitnya Pak dipakai sama suaminya buat kawin lagi di sini gitu. Bayangin, kawin lagi aja dibiayai sama istrinya. Nah, gitu kan. Itu bukan bangga masuk surga tuh bini gitu kan.
Nah, dihibur dengan masuk surga, bininya senang, masuk surga gua gitu kan. Bikin hadis palsu, siapa wanita yang merelakan suaminya kawin lagi maka dijamin masuk surga. Begitu kan. Hadis palsunya tuh terkenal Pak di mana-mana di kalangan habaib, para ustadz dan sebagainya gitu kan. Karena ya pembodohan terhadap wanita tuh gitu. Nah, jamaah sekalian, nah dalam prinsip agama Islam tuh enggak gitu. Kalau kita mau memuliakan wanita, ya, maka prinsip dasarnya adalah kita muliakan juga dengan mahar, gitu. Jadi ukuran. Tapi memang buat masyarakat kita matre banget loh, gitu. Matre banget kalau ada wanita yang minta harga sekian tuh kayak, wah anak lu jual ya, gitu kan. Nah, padahal dalam Islam memang begitu. Jadi sebenarnya Siti Nurbaya itu memang salah ijtihad dia, ya, salah ijtihad. Ya itulah tipologi wanita Indonesia. Kalau dia bukan Siti Nurbaya, kalau dia adalah wanita Arab, ya dia pilih Datuk Maringgi lah yang jelas gitu loh. Ngapain milih Samsul Bahri yang nggak jelas begitu kan? Iyalah Datuk Maringgi lah ya kan, walaupun dia udah tua, tapi kan duitnya banyak gitu. Nah, itu dia yang penting gitu loh. Bukannya Samsul Bahri, ngapain Samsul Bahri mau demen sama Siti Nurbaya? Kalau saingannya udah yang lebih kaya, ya lebih kaya pasti itu Pak. Nah wanita kita di Indonesia itu masalahnya gini Pak, dia sok gengsi padahal butuh gitu sebenarnya. Dia sok gengsi, cinta, makan tuh cinta ya kan. Nah, ketika dia menikah dengan orang yang selebih mapan gitu ya, ya memang terjadilah peningkatan kesejahteraan pada istrinya, bukan karena tiba-tiba harta suami jadi harta istri, enggak, karena memang akadnya jelas. Maharnya mau berapa Pak? Gitu. Bapak, Ananda mau nikah dengan anak saya, sudah nyiapin mahar berapa? Itu pertanyaan paling basic Pak. Kalau di negeri Arab, di kita, matre banget nih calon mertua gua, dikit-dikit minta martabak, dikit-dikit minta ini dan sebagainya. Baru minta martabak doang Pak, udah diomel-omelin tuh sama calon mantu gitu kan. Nah, padahal kalau di sana pertanyaan seperti itu masuk akal. Pak, saya sudah punya tabungan ya kira-kira 100 jutaan lah gitu. Oh, 100 juta. Jadi gini Ananda, ini kan kemarin juga sudah ada yang datang. Nah, dia tuh 200 gitu. Oh gitu Pak. Iya. Ya udah Pak, saya 300 tapi DP-nya 100 dulu Pak, sisanya saya cicil gimana? Ya ntar saya bilangin dulu sama dia kan tuh 200 langsung cash gitu kan. Nah ntar iya langsung cash itu 200, ini 100 cashnya 100, sisanya mau dicicil mau berapa tahun gitu kan. Pak, itu enggak tabu Pak, enggak. Tahu ya, Nabi Musa waktu mau nikah dengan anaknya Nabi siapa? Syuaib ya kan. Nah, apa yang dibicarakan? Ini pertama nih, istrinya nih, calon istrinya, kan 2 orang tuh anaknya perempuan ya. Yang satu emang demen banget sama Nabi Musa. Dia bilang apa? Ya abati istajirhu, wahai ayah, istajirhu, sewa dia untuk jadi pekerja, bayar dia. Karena dia pikir si istrinya kan suami Musa kan gelandangan Pak di situ, luntang-lantung pelarian. Dia orang pelarian dari Mesir, Firaun itu kan, dia lari ke situ ke negeri Kanaan, nggak punya pekerjaan. Nah, lu nggak punya kerjaan, lu mau kawin sama gue gimana urusan? Dia bilang sama bapaknya, Pak, kasih dia kerjaan lah gitu, istajirhu, bayar dia tenaganya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk bapak sewa tenaganya itu adalah yang badannya kuat tapi jiwanya juga amanah, qawiyul amin, gitu kan. Nabi Syuaib lihat Nabi Musa emang bagusnya orangnya dan sebagainya gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib? Lu kan mau kawin sama anak gua, ngapa gua yang harus bayar lu yang bayar gua, gitu Pak. Iya, dia bilang gini, Musa, ente mau nikah nih sama anak saya, pilih dah salah satu, jangan dua-duanya kan kagak boleh kan. Nah tapi maharnya langsung Pak, tuh poinnya langsung mahar, bukan gedungnya, cateringnya, preweddingnya, bukan, nggak penting itu semua. Maharnya kamu kerja aja sama saya. Nah aturan kan dia bayar tuh sama Musa, tapi kan ada mahar. Nah sekarang lu bayar ke gua.
Berapa tahun? 8 tahun dah gitu. Tapi kalau mau yang cakep sih 10 tahun. Dia bukan nawar tapi malah nambahin gitu. 10 tahun. Kata Musa, ya udah dah 10 dah. 10 tahun Pak Nabi Musa kerja sama mertuanya buat bayar mahar doang. Gitu. Sekarang kita lihat nih Pak ya, kira-kira UMR deh, kita pakai UMR. UMR negeri Kanaan saya nggak tahu berapa. Kalau kita di sini berapa UMR? Hah? 4 juta lah ya, 4 juta. Sebulan kan. Nah kalau setahun berapa? Kali 12, 4 juta kali 12 sudah 58. 48 ya. Setahun 48 juta. Kali 10 480 juta. Maharnya doang Pak tuh. Iya. Dan selama mahar belum lunas, bini nggak boleh dibawa pergi Pak. Enak aja lu kagak bayar ntar urusannya, gitu kan? Jadi Musa tetap terpenjara di negeri Kanaan itu. Begitu Musa udah 10 tahun baru dia bilang, "Beh, ini kan udah 10 tahun Beh," gitu kan? Berarti kan udah lunas nih mahar. Boleh dong anak babe ane bawa ke Mesir. Nah kata Nabi Shu'aib, ya udah emang udah lunas, tuh bawa dah anak gue sono gitu kan. Itu Pak lunasnya tuh udah brojol banyak tuh anaknya itu Nabi Musa itu, ya kan? Kayak gitu Pak. Itu Quran loh ceritanya, saya nggak ngarang gitu. Tapi begitulah yang namanya mahar tuh gede sebenarnya. Berapa tadi? 480, hampir setengah M gitu, ya kan? Hampir setengah M lah itu kerjanya Nabi Musa. Itu pakai UMR Pak, UMR lokalnya dia, lokalnya kita ya, ukurannya begitu. Bayangin Pak kerja 10 tahun, aduh parah itu. Nah di kita kan nggak begitu Pak kejadiannya, ya kan? Ya kita modal anu aja lah, modal ngomong baik gitu, mau nikah sama anak bapak gitu kan. Terus gimana rencana udah ada rumah? Ada sih Pak, ini rumah saya menumpang di sini Pak, menumpang hidup kan, Pondok Mertua Indah gitu Pak. Gitu kalau di sono kok ditampol gitu, ngapain menumpang hidup di sini gitu kan? Jadi urusan itu Pak. Ya begitulah kondisinya. Nah jadi jamaah sekalian, balik lagi ke fikih pernikahan. Jadi dalam hal harta suami istri itu memang kan masing-masing, tapi nomor 2-nya suami wajib ngasih mahar kepada istri, spesifik itu. Makanya Pak, kalau mau dibilang matre, coba Bapak lihat deh, orang akad nikah disebut nggak maharnya? Disebut kan, ya kan? Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Kan disebut Pak, ya kan? Matre enggak? Matre banget itu Pak. Disebut gitu, harusnya udahlah nggak usah disebut-sebut. Itu disebut. Itu menunjukkan bahwa mas kawin itu memang harus spesifik gitu. Nah cuman kan kita dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan. Ya sah gitu doang gitu. Padahal itu salah itu. Maksudnya bukan salah. Jadi prinsip dasarnya adalah ya harta suami itu menjadi milik istri ketika ada akadnya yaitu mahar gitu. Nah berarti setelah dinikahkan, misalnya tadi maharnya rumah. Nah rumah itu punya istri Pak dari awal. Entar suami misalnya nih ceritanya suaminya menceraikan gitu Pak. Ya nggak apa-apa, ceraiin aja. Tapi kan rumah udah jadi milik istri. Atau misalnya suaminya meninggal gitu Pak, meninggal aja terserah gitu. Tapi kan rumah udah jadi milik istri. Makanya di dalam sistem Islam itu tidak ada yang namanya gugat cerai, gugat waris, harta gono gini, nggak ada Pak. Karena dari awal sudah jelas mana punya suami, mana punya istri. Dan tidak ada kisah gitu ya, istri cuma dikasih seperangkat alat sholat doang, udah gitu mengabdi sama suaminya 10 tahun, 20 tahun, bantuin semua kerjaan suami gitu kan. Setelah itu dicerai dan dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu budaya Indonesia. Makanya setelah dipikir-pikir, udah capek-capek bantuin suami dalam segala hal, tiba-tiba dicerai, masa istri nggak dapat apa-apa sih? Minta dong gono gini gitu Pak. Nah kalau dalam budaya Arab Islam nggak ada gono gini. Kenapa? Kan dari awal udah pasti itu maharnya. Belum nanti itu kan baru mahar, masih ada satu lagi Pak, nafkah. Nafkah itu yang terikat seumur hidup. Selama kamu jadi suaminya, kamu wajib memberi nafkah.
Nah, masalahnya Pak, di kita nafkah itu mengalami degradasi dan mengalami perubahan makna. Kita menganggap yang namanya nafkah itulah gaji yang kita berikan pada istri. Padahal itu bukan gaji. Ya, itu bukan nafkah. Tahu nggak Pak bedanya nafkah dengan yang kita berikan pada istri? Jadi gini Pak, nafkah itu ya sebagaimana disebutkan Al-Quran itu kan menjadi syarat ya, dikatakan laki-laki itu pemimpin buat istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena laki-laki punya kelebihan itu iya, dan karena laki-laki itu memberi nafkah. Nafkah itu apa? Nafkah itu kayak mahar, cuman kalau mahar di awal doang. Nah kalau nafkah rutin. Nah rutinnya berapa? Yaitu disepakatinya pada waktu khitbah. Rutin. Dan kalau dibilang mahar tadi itu milik istri, maka nafkah itu juga sama, milik istri. Nah kalau kita ngasih gaji uang bulanan kepada istri, saya tanya Pak, itu uangnya jadi milik istri apa enggak? Nah enggak jadi milik istri, tapi istri kita angkat jadi kasir, jadi juru bayar. Nah gitu, ini penghasilanku selama sebulan ya, kamu pegang, kamu atur ya, buat beli beras, buat bayar listrik, buat bayar sekolah anak, buat bensin, buat apa? Kalau kurang tombokin sendiri. Nah gitu Pak. Terus buat istri mana? Nggak ada gitu, nggak ada. Jadi kalau kita lihat secara hukum syariat, selama ini apakah kita sudah kasih nafkah pada istri? Belum. Karena yang kita berikan itu adalah biaya hidup kita bareng-bareng. Istri cuma numpang hidup aja sama kita, sama ketambahan job yaitu ngatur-ngatur duit gitu. Tapi apakah itu jadi milik istri? Enggak juga. Karena itu jadi milik keluarga gitu istilahnya. Kita tuh kayak sedekah gitu buat keluarga saya ini semua kebutuhan, nah tapi istri yang megang. Istri itu jadi juru bayar gitu. Jadi bendahara, tapi dia nggak dapat gaji, nggak punya apa-apa. Untungnya baik mahar ataupun nafkah itu sifatnya kewajiban tergantung kerelaan istri. Untungnya istri itu rela. Nah, gitu Pak. Iya, untungnya sebenarnya bukan rela Pak, lebih kepada nggak tahu sih sebenarnya. Dia nggak tahu itu, ya kan, bahwa harusnya dia diberi nafkah yang spesifik, itu punya dia, masuk rekening dia harusnya, gitu. Tapi karena dia nggak tahu, ya kan, jadi ya kita alhamdulillah ya bersembunyi di balik kejahilan. Nah kalau bisa nih materi kayak gini jangan sampai bocor ke mereka. Kalau tahu ntar mereka nuntut, ya enggak kayak orang Arab gitu kan. Nah untungnya karena seluruhnya wanita di Indonesia tuh kayak gitu, jadi ya kita bego-begoin dia santai aja, nggak jadi masalah. Cuma nanti meledaknya kalau udah bercerai atau ketika kematian. Dia nuntut ke pengadilan, mana harta gono gini, itu aja sih Pak. Selama masih perjalanan rumah tangganya masih jalan, dia nggak dapat apa-apa, dia nggak sadar bahwa dia tuh nggak dikasih nafkah, bahwa dia tuh nggak dikasih mahar kecuali seperangkat alat sholat. Begitu rumah tangganya berhenti, selesai, entah dengan perceraian atau kematian, baru meledak masalahnya, nuntut kepada pengadilan. Masa istri tiap hari bantuin suami, ya kan, suami misalnya katakanlah dia dagang, dia bertani, kan istrinya ikut bantuin tuh Pak. Masa nggak dikasih apa-apa? Ya suaminya harus jawab gini, nah lu gak minta gitu kan. Nah ini kan misalnya suami punya sawah nih, yang punya sawah kan suami, yang bertani suami punya istri, istrinya suruh bantuin, mau digaji enggak, ya udah kan selesai gitu kan. Masa begitu suami meninggal istri bilang, harusnya saya juga pemilik dari harta ini dong. Nah lu kan selama ini cuma bantuin doang, nggak pernah dikasih saham. Nah gitu Pak. Jadi disitulah kemudian meledaknya ketika rumah tangganya bubar, yang namanya harta gono gini gitu ya. Nah kalau dalam Islam tidak ada harta gono gini, karena selama pernikahan itu mana harta suami mana harta istri sudah jelas.
di mana suami itu wajib memberi nafkah spesifik yang khusus buat istri doang. Di luar dari tugas istri suruh jadi bendaharawan gitu. Jadi kira-kira gini Pak, gaji taruhlah misalnya nggak banyak-banyak lah ya, taruhlah misalnya gaji 30 juta gitu sebulan, take home pay gitu kan. Nah itu kalau dari awal sudah ada kesepakatan ya, nafkah itu adalah 10% dari penghasilan suami. Jadi nanti gaji suami naik, ya nafkah ikut naik gitu kan. Itu 10% haknya istri gitu Pak. Jadi kalau misalnya gaji 30 juta, 10% kan 3 juta tuh. Nah 3 juta tuh masuk rekening istri udah nggak bisa diapa-apain tuh, nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalaupun mau belanja, beli beras, beli ini, beli apa segala macam, nah itu yang sisanya gitu, yang 3 jutanya aman masuk rekening istri gitu. Itu gajinya dia lah istilahnya begitu Pak. Nafkah kita tuh di situ sebenarnya. Nah setelah itu kan dia belanjain apa segala macam, ya kalau ada sisanya atau nggak ada sisanya terserah lah. Yang penting gaji istri tetap dibayar kan. Nah, nafkah tuh gaji kepada istri Pak, gitu. Karena dia melakukan semuanya. Dia masak, dia ngepel, dia nyapu, dia apa, itu harusnya ada gajinya. Bukan jadi pekerja sosial gitu Pak. Jadi volunteer atau jadi apa istilahnya relawan. Bapak tuh punya relawan loh di rumah tuh, istri Bapak tuh. Itu relawan kagak ngerti agama. Kalau dia ngerti, saya tiap hari suruh kerjain ini semua, saya gaji berapa? Kan gitu harusnya kan. Ya harusnya ada gajinya dong, ya kan? UMR lah paling enggak, ya enggak? Berapa nih? 4 juta. 4 juta tuh masuk rekening istri dong. Nah sisanya baru buat biaya hidup rame-rame. Nah gitu. Sehingga dan itu utuh Pak, nggak boleh dipakai, itu punya istri. Istilah kata pakai dulu dah gitu, yang punya tabungan dulu pakai tapi ganti ya, gitu kan Pak. Nah jadi kalau istri nabung sebulan 4 juta, setahun kan lumayan Pak, ya kan? Setahun udah 48 juta tabungannya istri itu, ya kan? Nah berumah tangga 10 tahun tinggal kaliin aja, banyak dia kan. Nah jadi kalaupun 10 tahun kemudian rumah tangga itu bubar, istri mah nggak usah ribut, gono gini apa enggak, orang tabungannya udah banyak kok. Emang selama ini dia digaji dan gajinya utuh, karena kan dia makan nebeng sama suami, ya kan? Baju nebeng sama suami, apa obat-obatan apa nebeng, karena gajinya dia 4 juta UMR utuh, nggak diapa-apain, kan gitu harusnya. Kalau di Arab, nah kalau di kita enggak, gitu. Jadi istri tuh rela-rela aja, cuma ntar ributnya kalau udah cerai atau kalau ada kematian, baru dia ribut dengan urusan yang namanya harta gono gini. Nah lebih parahnya lagi di Indonesia urusan harta gono gini, karena itu adat dan budaya, datanglah Belanda. Belanda ngatur pula, boleh seorang istri menuntut harta suaminya gitu ketika sudah cerai dan sebagainya. Maka jadi lucu Pak, perceraian itu tergantung siapa yang cheat duluan. Biasanya perceraian karena ada perselingkuhan. Yang selingkuh duluan ya, itu dituntut oleh yang setia. Nah kalau dari tuntut menuntut tuh bisa jadi dia jatuh miskin tuh Pak, ya. Jadi perceraian tuh membuat seorang jadi jatuh miskin, dan itu merugikan kedua belah pihak sebenarnya. Oleh karena itulah maka orang Barat udah lebih jauh lagi, daripada kita masuk perangkap undang-undang perkawinan yang cheat aja jadi perceraian, jadi gue jatuh miskin. Kalau gitu ngapain juga masuk ke area perkawinan? Gak usah aja. Nah, mereka kumpul kebo aja Pak, ya. Kumpul kebo itu siapa namanya yang main bola di Saudi itu, yang itu kan bukan bininya Pak, siapa ini? Ronaldo ya. Nah, kan bukan bininya itu, ya. Punya anak berapa? 3 atau 4 gitu, kan bukan istrinya itu. Nah kenapa? Karena dia nggak mau kalau misalnya dia suatu hari nge-cheat gitu misalnya atau apa gitu atau perceraian, nggak mau hartanya diganggu gugat oleh istrinya. Ini kan bukan istri saya, ini kan selingkuhan aja. Tapi udah kayak istri gitu Pak, punya anak, kumpul kebo lah intinya gitu kan. Barat udah sampai sono. Nah di kita lagi beranjak menuju ke sana gitu. Ya. Iya kan? Ya teman tapi mesra itu emang apa kan? Itu sebenarnya kan. Karena hukum perkawinannya itu sangat-sangat bikin bete. Ya sangat merugikan. Nah, maka alternatifnya bukan pakai hukum perkawinan, Pak, tapi pakai hukum syariat Islam. Harta suami, harta istri. Nah, suami ada kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Kalaupun cerai dan meninggal dan sebagainya nggak ada menggugat perceraian itu nggak ada. Ya cerai aja. Ketika emang dua belah pihak sepakat kita cerai yuk gitu kan, udah selesai. Harta mah udah jelas masing-masingnya, nggak ada ribut-ribut.
gugat menggugat dalam masalah harta. Nah, sidang pengadilan perceraian itu Pak, yang bikin lama kan masalah gini-gininya, hartanya, gitu. Kalau kedua belah pihak sudah sepakat, Pak Hakim, saya ini mau cerai sama istri saya. Urusan harta kita nggak ada ribut-ributnya, lu atur aja. Pokoknya yang penting cerai. Kata hakim, gimana istri? Iya Pak, saya juga sepakat sama suami saya kita mau cerai. Urusan harta nggak ada masalah. Tok, keluar surat cerainya cepet. Yang bikin lama sampai bertahun-tahun kan nggak bisa. Ini harta punya saya, ini punya saya punya. Oh, nggak selesai itu Pak. Lawyernya emang girang banget, makin nggak selesai makin banyak cuan dia dapat gitu kan. Nah, nggak selesai itu persidangan itu. Nah begitu Pak. Jadi karena budaya kita berbeda dengan budaya Arab, which is itu adalah budaya yang sesuai dengan syariat Islam, maka kita tuh punya problem tambahan, residu dari budaya kita, yaitu ada ribut-ribut urusan harta gono gini dan sebagainya. Tapi itu kalau sudah terjadi perceraian. Selama tidak terjadi perceraian atau perpisahan, keluarganya masih sakinah, mawaddah dan warahmah, kan gitu Pak ya. MC-nya begitu Pak, biasanya MC salah. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Udah pakai dan pakai wa juga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Wa itu artinya dan. Nah, kalau dia kagak ngerti kan sakinah, mawaddah dan warahmah. Warahmah apa artinya? Wa itu kan dan artinya Pak. Ya begitulah kira-kira. Baik jemaah sekalian, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan jemaah. Atau ada yang bilang, wah saya salah setting nih mau nikah ulang dari mula, bisa nggak? Ya, Anda pikirin lagi sendiri. Ada pertanyaan Pak sebelum saya tutup? Ya silakan. Kemudian dengan adanya budaya itu kan susah untuk dihilangkan. Ya. Sekarang solusi yang sudah terjadi selama ini kayaknya untuk perbaikan. Enggak, jadi bukan kita nggak harus memerangi budaya kita. Cuman budaya kita ini ada apa tuh resikonya? Ya resikonya tadi. Ya resikonya adalah ada ribut-ribut urusan rebutan harta gunung gini. Tapi kalau nggak mau kena resiko gampang sih. Jangan jadi orang kaya aja. Kan sama-sama miskin tuh. Apa yang mau digugat? Gitu loh, ya kan? Itu satu. Atau yang kedua, emang sama suami dan istri kalau emang udah satu server, satu channel, ya udah dari sekarang udah bagi-bagi aja. Ini rumah punya mama, ya kan? Ini mobil punya papa, gitu kan? Nah, sawah yang di mana itu punya siapa? Atau mungkin kita memiliki berdua, mah ini kan waktu nyicil kita bareng-bareng nih berdua. Gimana kalau ini kita sepakati aja 50-50 ini kepemilikan gitu. Nah itu kalau udah bisa ngobrol kayak gitu enak Pak gitu. Jadi udah nggak ada ribut-ribut lagi karena udah jelas. Seandainya nggak ada ajal gitu ya. Terus misalnya ada ya mohon maaf kalau sampai terjadi perceraian apa ya hal-hal mengenai pemindahan harta dan penguasaannya dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Itu kalau yang udah paham suami istri. Nah kalau yang enggak kan susah itu Pak. Tapi selama tidak ada perceraian dan sebagainya, insya Allah aman. Makanya jangan cerai, gitu. Nah budaya kita tuh hebatnya itu Pak. Nah itu yang nggak ada di Arab. Di Arab cerai kawin, itu mah biasa. Di kita cerai itu nggak biasa, gitu. Orang Arab biasa itu gonta-ganti pasangan itu biasa banget. Ya misalnya gini Pak, mohon maaf nih ya. Kalau di kita misalnya nih. Bapak kita, ibu kita, bapak kita meninggal, ya, ibu kita tuh lebih rela untuk menjanda seumur hidup, ya kan, menjanda seumur hidup, dan jarang banget tuh kalau bapak kita meninggal, ibu kita kawin lagi tuh jarang banget, ya. Tapi di Arab enggak, gitu. Nenek-nenek nih 70 tahun, 60 tahun itu masih bisa kawin lagi, biasa di mereka, gitu. Nah kalau kita kan ya elah udah nenek-nenek peot masih kawin aja gitu kan. Nah kalau mereka biasa aja santai. Jadi karena nikah cerai itu biasa. Banyak loh ibu-ibu di sana yang pernikahannya udah pernikahan yang ketiga, pernikahan yang keempat, itu biasa. Di kita kalau ada ibu-ibu ya bilang, "Pak Ustadz, saya mau ini nih mau curhat, mau nanya. Jadi kan saya gini kan saya sudah nikah 3 kali." 2 kali gitu kan, kita kaget gitu, ibu-ibu udah nikah 3 kali ada aja gitu kan, jarang Pak ya kan. Nah kalau di sana tuh biasa,
Ibu-ibu tuh nikah 2 kali 3 kali dan itu biasa. Karena smooth gitu. Ketika cerai ya udah cerai, selesai. Ketika nikah lagi ya nikah lagi. Ketika cerai lagi ya cerai lagi, biasa gitu. Nah itu kalau kita berkenalan dengan banyak orang-orang keturunan Arab di negeri kita, itu biasa mereka kayak gitu. Jadi jangan heran ada seorang ibu nih jamaah pengajian bilang, Pak Ustadz saya ini kan suami yang ketiga nih gitu. Banyak banget tuh suami yang ketiga gitu kan. Diapain aja suaminya gitu. Ya enggak sih, emang enggak panjang jodoh gitu kan, baru nikah 2 bulan cerai gitu. Kawin cerai itu biasa gitu Pak di urufnya mereka. Nah di kita alhamdulillahnya kawin cerai itu enggak kayak gitu. Jadi kalau pernikahan tuh biasanya ada ceramah tausiah gitu kan, mau isu hasanah, pasti nasihatnya inilah pernikahan pertama dan yang terakhir gitu kan pastinya. Walaupun tercerai juga banyak sih sebenarnya. Kasus cerai banyak Pak di Indonesia, cuman tidak diantisipasi. Itu dia masalahnya, problemnya di situ. Kalau orang Arab memang yang namanya harta itu milik masing-masing itu untuk mengantisipasi kalau terjadi cerai apa dan sebagainya. Nah di kita karena enggak, begitu dari perceraian jadi musibah kubro itu, jadi masalah besar itu perceraian itu, jadi susah gitu karena urusan harta, ribut anak-anaknya, warisnya dan sebagainya, karena nggak jelas aturan mainnya gitu ya. Oke, ada lagi Pak? Ya udah, nggak ada, kita tutup sama-sama nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.